Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Maulidia Rafadinda di tugas PPAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Berbagi cerita dengan kalian semua tentang kegagalan yang ada karena this pandemic coronavirus, dan menjelaskan tentang 5M protokol kesehatan dan juga vaksinasi di Indonesia. Sebelum itu saya akan bercerita sedikit tentang kegagalan yang saya dapatkan. Sebenarnya banyak kegagalan yang saya dapatkan karena this pandemic, tapi saya akan menjelaskan satu saja yang benar-benar gimana ya, kayak masuk ke dalam hati saya gitu, yang nggak bisa dilupakan. Itu ada papa saya, beliau sekarang berada di Saudi Arabia. Beliau tidak bisa pulang ke Indonesia karena ditahan oleh perusahaannya. Beliau tidak boleh masuk ke Indonesia dan akhirnya beliau tidak bisa pulang. Dengan terpaksa beliau memperpanjang kontrak dengan perusahaan, dan akhirnya saya dengan papa saya tidak bisa bertemu selama 4 tahun. Harusnya ini 2 tahun aja sih, 2 tahun sekali biasanya pulang. Tapi karena PPKM di Indonesia terus menerus diperpanjang berlevel-level, akhirnya papa saya tidak bisa pulang dan harus memperpanjang kontrak di perusahaannya. Teman-teman saya akan berbagi cerita kepada kalian juga tentang kegagalan-kegagalan yang mereka rasakan juga karena this pandemic. So, check it out! Ya kalau aku sih gara-gara pandemi COVID-19 aku jadi gagal buat wisuda offline. Artinya aku gagal buat ngajak keluarga aku buat mendengar wisuda dan foto bareng di acara wisuda. Padahal aku udah kuliah 3,5 tahun dan itu offline, tapi wisudanya harus online karena pandemi COVID-19. Gue gagal ngerasain serunya farewell party sih. COVID, gue menunda buat di universitas. Saat COVID ini gue cuma join kursus gitu. Soalnya lebih efektif dibanding belajar daring di Gue gagal muncak Mahameru gara-gara COVID. Salah satu yang aku rasain sih, aku nggak bisa belajar dengan efektif soalnya pada semua. Gue gagal sih rasain serunya farewell party. Saya turut bersedih atas kegagalan yang teman saya rasakan dan yang teman-teman rasakan sekalian. Saya akan menjelaskan tentang gerakan 5M dengan video animasi dari channel Farmasi UAD. Apa sih yang dimaksud dengan gerakan 5M itu? Salam! Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M.
Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahalazim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Teman-teman sudah menyimak videonya bukan? Apakah teman-teman sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar? Mari mencegah persebaran virus corona di Indonesia dengan cara mematuhi 5M. Pemerintah Indonesia telah menyediakan ribuan bahkan jutaan ribu vaksin gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak sedikit orang yang takut loh untuk vaksinasi di Indonesia. Kenapa? Karena banyak berita yang beredar kalau habis vaksin meninggal, habis vaksin sakit, habis vaksin penyakit tambah parah ini itu segala macam. Teman-teman, sebelum kita melakukan vaksinasi tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Seperti kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada sebelum kita melakukan vaksinasi. Seperti kita harus mengetes tekanan darah kita berapa, apakah tinggi atau rendah atau normal. Dan sedangkan orang yang layak untuk divaksinasi adalah dengan tekanan darah yang normal sekitar 100-130. Yang kedua, teman-teman harus sehat walafiat, tidak boleh sakit, panas, demam, pilek, batuk, asma, pusing. Bahkan bude saya itu sakit gigi aja nggak layak loh buat mendapatkan vaksinasi. Dan yang terakhir, teman-teman kalau misalkan ada yang memiliki penyakit bawaan, teman-teman bisa mengkonsultasikan dulu terhadap dokter masing-masing. Seperti kakak saya mengidap penyakit langka autoimun ITB dan kakak saya tidak layak untuk mendapatkan vaksinasi. Setelah konsultasi, dokter memberikan kakak saya surat pernyataan tidak layak vaksinasi. Begitu juga dengan mama saya. Banyak orang yang bilang saya ada asma, saya tidak layak mendapatkan vaksinasi. Oh, tentu tidak. Tetap teman-teman harus mengkonsultasikan dulu kepada dokter pribadi masing-masing. Seperti mama saya ada penyakit asma. 1 hari sebelum vaksinasi yang ada di puskesmas gratis untuk seluruh warga di daerah saya, mama saya konsultasi kepada dokter dan dokter menyatakan bahwa mama saya layak untuk mendapatkan vaksinasi. Tetapi agak serem ya buat petugas puskesmas untuk menyuntikkan vaksin ke orang yang punya asma atau penyakit lain. Maka dari itu, dokter pribadi mama saya memberikan mama saya surat pernyataan layak untuk divaksin. Nah, untuk teman-teman yang punya penyakit bawaan dan dokternya takut kayak asal suntik ini gimana nggak tahu, teman-teman bisa meminta surat tidak layak atau layak mendapatkan vaksinasi untuk petugas vaksin.
Berikut saya akan menyertakan video animasi bagaimana sih cara kerja vaksin AstraZeneca, salah satu vaksin yang ada di Indonesia, dari channel YouTube Sekretariat Presiden. Disimak baik-baik ya. Bagaimana cara kerja vaksin COVID-19 AstraZeneca? Vaksin ini dibuat dengan menggabungkan kode genetik virus penyebab COVID-19 berupa protein spike dan virus flu yang tidak berbahaya sebagai media pembawa kode genetik. Karena itu, vaksin ini disebut vaksin viral vector rekombinan. Selama proses produksi, vaksin ini tidak bersentuhan dengan produk turunan manusia atau hewani. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mengikuti protokol kesehatan lainnya. Lindungi diri, lindungi negeri.